sudah saatnya pemimpin di negeri ini mendukung pelaksanaan negara benevolent, yaitu negara pemurah yang tetap menempatkan rakyat di posisi yang terhormat. Dengan apa? Ya dengan segenap keluhuran marwah, bukan menghinakannya dengan menyaksikan rebutan persoalan sembako saja. Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum Puan dan Tuan, apa kabar? Anda berjumpa kembali dengan saya, Profesor Suteki, di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan, kali ini kita akan berbincang tentang rebutan sembako di depan Presiden. Seperti diberitakan oleh Merdeka.com pada tanggal 1 September 2021, Presiden Jokowi bagi-bagi sembako di Cirebon. Kunjungan ini menyebabkan warga berkerumun ya di tengah pandemi COVID-19. Bahkan tersiar kabar terjadi sebuah insiden ketika pembagian sembako pada tanggal 31 Agustus 2021. Seorang ibu hamil ikut berebut sembako ya, dari mobil pengawal presiden, dan wanita itu juga sempat terjatuh namun dapat diselamatkan. Puan dan Tuan, ribuan warga Kalijaga Kota Cirebon berlarian menuju kendaraan rombongan tim Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang membagikan sembako. Warga berdesakan dan saling berebut sembako yang dibagikan langsung dari kendaraan. Nah, warga Penggung Kota Cirebon, Mariati namanya, seperti diberitakan di Merdeka.com itu, mengaku tidak kebagian sembako yang dibagikan oleh tim rombongan Presiden. Jumlah sembako yang dibagikan memang tidak sebanding dengan jumlah warga, sehingga banyak warga yang tidak kebagian. Nah, dalam hari ini sebenarnya warga itu berharap ya kedatangan Presiden ke Kota Cirebon itu membawa kabar yang baik untuk kemajuan Indonesia, ya khususnya Kota Cirebon. Nah, tentu saja warga juga mengakui ya bahwa pandemi COVID-19 itu berdampak besar terhadap perekonomiannya. Dan kita juga tahu bahwa sebenarnya kalau dalam sebuah kerumunan dan situ terjadi rebutan sembako, ini sebagai bukti bahwa warga itu sangat membutuhkan bantuan dan kita benar-benar miskin sebenarnya. Nah, kita bisa lihat dari betapa kadang-kadang dalam hal ini pemimpin itu tega ya menyaksikan rakyat yang berebut sembako di hadapannya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut ya, atau kita mungkin bisa bertanya lebih lanjut, apakah tidak malu jika disaksikan oleh pemimpin dunia yang lain ketika ya di dalam sebuah negara terjadi rebutan, ini masalah makanan pokok saja ya. Jadi bukan kebutuhan primer, sekunder atau mungkin tersier. Nah, pertanyaan kita juga, mengapa kemiskinan itu malah dipertontonkan? Nah, apakah ini juga memenuhi analisis psikologis ya, atas kejadian ketika rakyat itu berebut sembako ya dengan cara apapun, mungkin juga tidak hanya sembako, mungkin juga souvenir yang lain yang sering juga kita saksikan itu dilempar ya, kadang-kadang ya bahkan oleh penguasa negeri sendiri. Nah, namun di sisi lain kita juga menyaksikan fakta ya, sebagaimana diberitakan di Fajar Koid ya, Jakarta pada tanggal 1 September 2021 bahwa Kementerian Agama atau
Kemenak itu kembali menjadi sorotan. Kali ini soal anggaran, diseminasi atau penyampaian informasi tentang pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 yang mencapai 21 miliar. Ini saya kira cukup mengejutkan ya bagi saya terutama di zaman yang serba modern, serba sudah online dan seterusnya ini, apakah dibenarkan misalnya diseminasi atau penyampaian informasi tentang pembatalan keberangkatan haji itu sampai mencapai 21 miliar. Mungkin orang akan berpikir juga, ya ini sudah dikeluarkan dengan pertanggungjawaban macam-macam. Tapi kok nampaknya aneh ya ketika kita dalam keadaan terjepit semacam ini, yang tadi kita saksikan sebagian warga di kota Cirebon sendiri ya berdesak-desakan berebut sembako yang itu sebenarnya adalah kebutuhan pokok rakyat. Nah, saya kira ini perlu untuk dikritisi ya, apakah betul kita ini peduli dengan wong cilik atau kita ini peduli dengan wong dibalik ya, bukan cilik tapi licik. Nah, ini persoalan yang saya kira memang perlu mendapat perhatian yang khusus karena kita di masa pandemi ini tentu punya keinginan agar masalah ya termasuk di bidang perekonomian itu mendapatkan fokus perhatian yang cukup ya sehingga yang tadi saya katakan rakyat dalam keadaan yang sangat terdesak ya kebutuhan ekonominya mestinya seperti pembagian tidak perlu harus menimbulkan kerumunan. Dan saudara tahu sendiri bahwa kerumunan itu sendiri kan melanggar protokol kesehatan sebagaimana ya waktu Presiden Jokowi menyampaikan pidato di hadapan warga kota Cirebon itu dia sampaikan supaya rakyat itu menjaga protokol kesehatan secara disiplin. Nah, tapi tiba-tiba dengan kejadian yang saya kira juga disaksikan banyak pihak itu kerumunan itu jelas itu melanggar protokol kesehatan. Di sisi lain, Puan dan Tuan, ada fakta sosial, politik, dan juga hukum yang sangat kontroversial. Kita baca juga di berita suara.com ya, .com bahwa Aziz Yanuar, ya, kuasa hukum Habib Rizik Syihab, itu berkomentar ya terkait dengan kerumunan yang disebabkan oleh bagi-bagi sembako dari Presiden Jokowi di Cirebon pada tanggal 31 Agustus 2021 kemarin. Aziz itu mengatakan bahwa dan juga mengaku bahwa tidak heran dengan aktivitas dari orang nomor 1 di Indonesia itu. Dia mengatakan begini, ya, kami sudah tidak heran sebenarnya dengan penegakan hukum model suka-suka. Nah, kalau saya biasa menyebut dengan SSK, ya, suka-suka kami. Itu kata Aziz saat dihubungi oleh Suara.com pada tanggal 31 Agustus 2021. Aziz mengatakan bahwa pihak penegak hukum melakukan diskriminasi. Biasanya kerumunan yang terjadi karena apakah kedatangan kedatangan seorang pejabat atau dengan cara apapun di situ ya, biasanya akan dibubarkan dan menindak pihak yang bertanggung jawab. Ya, seperti kasus yang dialaminya, terutama dialami oleh kliennya ARS, yaitu dipidana baik pidana penjara maupun denda, ya, termasuk di situ ada kasus yang terjadi di Megamendung maupun di Petamburan. Karena apa? Di situ dituduh menyebabkan kerumunan ya di saat pandemi terjadi. Bahkan tampaknya rakyat seolah-olah terbiasa dan beradaptasi dengan diskriminasi penegakan hukum. Maka dalam hal ini saya kira juga perlu dipertanyakan ya, betulkah sebenarnya equality before the law itu betul-betul dijalankan dalam kehidupan dalam penegakan hukum kita. Karena salah satu hal yang perlu kita cermati di sini adalah dalam kenyataannya kadang-kadang equality before the law itu hanya merupakan mitos ya, yang dibuktikan kebohongannya setiap hari. Atau bisa dikatakan ya
equality before the law itu just a might that lie daily. Ini salah satu bentuk ketidakadilan di negeri ini, saya kira. Nah, apakah Anda juga tidak tahu bahwa jika ketidakadilan itu terjadi, maka dikhawatirkan akan juga mengundang murka dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Puan dan Tuan, seharusnya pasca 76 tahun Indonesia merdeka, para pemimpin negeri ini harus lebih arif dan bijaksana, ya, makin tidak mengutamakan politik pencitraan. Sudah saatnya pemimpin di negeri ini mendukung pelaksanaan negara benevolent, yaitu negara pemurah, yang tetap menempatkan rakyat di posisi yang terhormat. Dengan apa? Ya dengan segenap keluhuran marwah, bukan menghinakannya dengan menyaksikan rebutan persoalan sembako saja. Saya kira miris ya jika di Indonesia itu dengan Pancasilanya yang kita tahu sebenarnya nilai terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus dipegang teguh dan dijalankan. Namun yang terjadi adalah peristiwa yang saya kira cukup memalukan itu. Saya kira ini menjadi bahan renungan kita semua. Ya, lebih baik kalau memang bersedia untuk memberikan bantuan kepada rakyat itu diberikan secara terstruktur gitu ya, masif, toh ada ketua RT, ada ketua RW dan seterusnya, sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang penanganannya ternyata justru sangat diskriminatif. Mestinya kalau itu equality before the law, siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan dan itu memang dilarang, maka mestinya juga diperlakukan yang sama. Apakah itu HRS, apakah itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah, apakah termasuk dalam ini Presiden sekalipun. Itu kalau kita mau menempatkan bahwa equality before the law itu betul-betul dilaksanakan. Bukan yang terjadi sebaliknya, yaitu terjadi diskriminasi. Nah, untuk ini saya kira untuk ke depan ini perlu evaluasi yang lebih dalam kembali. Kalau memang melanggar ya didenda gitu ya, seperti HRS itu kalau melanggar didenda 50 juta. Dan kalau perlu juga meminta maaf siapapun termasuk Presiden Jokowi. Dan ini menjadi catatan kita ya, terutama ini di pertengahan hingga di akhir tahun 2021 ini, semoga penegakan hukum kita tidak semakin buruk, tapi semakin baik ya, sesuai dengan prinsip bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembagian sembako yang menimbulkan kerumunan, apalagi membagikannya ada yang sebagian dikatakan misalnya membagikan souvenir dengan cara melempar. Itu saya kira jauh lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya. Lebih arif, lebih bijaksana ke depan. Semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik di bawah pemimpin yang arif dan bijaksana, memuliakan rakyatnya, bukan menghinakannya. Tetap semangat dan salam radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.